pesan yang adibudaya namo buddhaya. Kita lanjutkan pembahasan mengenai tema Mukernas MBI dan badan-badan otonom keluarga Budayana yang akan melakukan berbagai kegiatan nanti di bulan September di Bali. Sebagaimana yang saya sampaikan, kepedulian dan pelayanan merupakan kata kunci agar kita dapat mengatasi penurunan jumlah umat Buddha yang berlangsung terus-menerus. Kuncinya sebagaimana yang saya sampaikan juga pada episode yang lalu adalah kerjasama. Kerjasama dengan berbagai stakeholder yang ada. Nah, kita melihat permasalahan yang kita hadapi. Mengapa jumlah umat ini menurun? Jumlah umat kita menurun. Salah satu sebab utamanya, doktrin kita lemah. Orang bilang, kan Romo, doktrin kita adalah ehipassiko. Silakan buktikan. Datang, dengar, dan buktikan. Kalau nggak terbukti, lalu kita pindah kan nggak salah. Persoalannya gimana kita bisa membuktikan. Makanya Romo lebih gampang percaya. Nah, kalau percaya lalu tidak terbukti bagaimana? Ini yang penting kita garis bawahi. Jadi keyakinan terhadap Buddha Dharma dan Sangha terhadap Triratana ini mestinya sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak usah menunggu pembuktian lebih lanjut. Karena dalam kehidupan ini bukankah kita perlu kebijaksanaan yang berarti Buddha? Bukankah kita juga perlu melakukan tindakan-tindakan yang benar sesuai Dharma? Kebenaran adalah Dharma itu sendiri. Lalu kita harus mengupayakan hati kita yang suci. Jangan tercemar. Kesucian hati yang berarti Sangha. Jadi kebijaksanaan, tindakan yang benar, hati yang suci, itu tidak usah lagi dibuktikan. Harus diyakini. Persoalannya kan umat kita gak bisa firm. Saya pernah dalam suatu ceramah di suatu wihara. Saya tanya, yakin gak kita dengan Triratana atau Trirana, Buddha, Dharma, Sangha? Diem. Gak ada yang jawab. Yakin gak saya tanya? Cuma jawab pelan-pelan. Yakin. Lalu ada yang jujur. Ya Romo, kita mah pokoknya apa yang baik. Nah, apa yang baik? Itulah yang terjadi di kita. Saya tidak usah sebut nama. Seorang pandita senior sekali. Saya sangat ingat kejadiannya. Ketika beliau sakit parah, beliau menghubungi yayasannya. Saya juga tidak sebut siapa ketua yayasan. Sang ketua yayasan datang ke saya. Pak Sugi, ini Romo senior kita lagi sakit parah. Saya diminta menghubungi Romo Sugi. Mau ngapain? Saya bilang, ada apa yang saya bisa bantu? Dia pengen bikin surat wasiat. Oh,
untuk harta-hartanya ya. Bukan. Mendingan Pak Sugi hadir deh ke sana. Nanti bareng saya. Lalu singkat kata kami ke sana. Saya ketemu Romo senior yang sedang sakit itu. Apa kata beliau? Beliau bilang ke saya, Pak Sugi, 45 tahun jasa saya di wihara tersebut. Saya mengabdi tanpa pamrih. Saya sudah lihat anak-anak itu besar dari kecil, tumbuh jadi dewasa, dan kemudian besar, berkeluarga, bakal bercucu. Sudah saya temuin. Saya juga Pandita Lokas Paras Raya di situ. Berapa banyak perkawinan yang sudah saya berkati. Saya juga ikut seksi duka. Berapa banyak juga almarhumah yang sudah saya doai. Lalu kenapa saya pengen dan saya berharap saya meninggal nanti saya tetap diupacarakan secara Buddhis. Bikinkan surat, Pak Sugi, saya mau tanda tangan agar saya tetap memperoleh pelayanan, memperoleh doa, memperoleh perhatian dari umat Buddha. Saya tidak mau menggunakan agama-agama lain selain agama Buddha. Saya menangis, saya terharu. Lalu saya buatkan suratnya untuk ditandatangani beliau, ditulis tangan. Dengan meterai waktu itu 3.000 atau berapa. Waktu itu sekitar tahun setelah reformasi gak lama deh. Ya mungkin tahun 2000-an. Apa yang terjadi kemudian? Keluarganya menangis. Mereka pengen bicara dengan kita. Begitu kita keluar kamar. Mereka cuma bilang, kami tidak bisa melaksanakan. Nah, bayangkan. Seorang Romo senior. Yang minta dibikinkan surat wasiat. Tapi kemudian wasiatnya pun tak dapat dilaksanakan oleh keluarganya. Miris. Ya untungnya teman-teman wihara tersebut cukup bijaksana. Mereka menjalankan upacaranya dan persembahyangannya selama 49 hari dengan menggunakan foto Romo Pandita tersebut. Nah inilah yang saya mau sampaikan. Betapa rendahnya atau betapa kita tidak yakin, tidak firm dengan doktrin kita sendiri. Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha. Sehingga jumlah umat menurun. Tapi bukan itu aja. Bukan soal keyakinan aja. Soal kenyataan juga. Sekolah-sekolah kita. Ada sekolah Buddhis? Ada. Orang bisikin saya antara hidup dan mati. Nah itu dia. Sekolah-sekolah Buddhis berdiri tanpa perhatian, tanpa kepedulian dari kita. Sehingga itu sekolah-sekolah antara hidup dan mati. Lalu kalau kita sakit, kita harus ke rumah sakit yang judulnya agama berbeda. Lalu
Mereka misionaris itu juga rajin datang mendoakan kita. Sehingga hati kita jadi tergugah. Oh, orang lain bisa mendoakan kita. Maka diajaklah kita pindah. Sekarang ada nggak kelompok-kelompok Buddhis? Ada. Dari Ekayana misalnya, saya pernah di rumah sakit ketemu berapa kali. Tapi apakah tempat-tempat lain ada? Nah, ini yang harus dilakukan. Saya yakin di beberapa daerah ada, tapi tidak di semua daerah. Nah, itu coba kita pikirkan. Pelayanan-pelayanan. Apa orang yang menderita sakit, kematian, orang yang berduka, perkawinan, dan pelayanan-pelayanan lain yang memerlukan sentuhan-sentuhan keagamaan. Ini penting sekali. Apalagi dalam kehidupan ke depan ini, permasalahan demikian kompleks. Sekarang, jumlah pengangguran meningkat dengan drastis. Lalu, online yang menjadi punggung bisnis kita juga gak gampang dipertahankan. Permasalahan banyak sekali. Karena itu, sekali lagi kita perlu bekerja sama. Mengatasi persoalan-persoalan umat. Mengatasi kehidupan yang makin ruwet. Tema peduli dan melayani. Dan tentu saja didukung oleh kerjasama kita. Melahirkan harapan yang baru. Agar umat memperoleh kepedulian. Agar umat memperoleh pelayanan. Salah satu hal yang baik yang dahulu dimotori oleh Profesional Buddhis Indonesia Sidi adalah membuka pelayanan konsultasi atau konsuler ya, konsul ya. Nah, pelayanan itu baik. Kita perlu membantu Sidi. Saya sih berharap setiap wihara punya konsuler masing-masing. Kalau enggak, ya misalnya tiap provinsi atau menghubungi CD, kan bisa sekarang dengan fasilitas online kan. Kepedulian kita akan permasalahan umat. Dan kemudian kerjasama kita agar dapat melayani umat merupakan hal yang penting, bahkan terpenting untuk menjaga jumlah umat kita tidak makin berkurang. Demikian dari saya, Upasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.